Pemirsa Metro TV Lampung, saat ini kita sudah memasuki revolusi 4.0 yang dimana sekat-sekat antara informasi dan juga manusia tidak ada batasnya. Lantas, bagaimana nasib media konvensional di tengah disrupsi media? Saat ini saya sudah bersama dengan CEO Media Group News, Bapak Muhammad Mirdal Akib. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Kristi. Kabarnya seperti apa, Pak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat ya Bapak betul. Ya. Pak Mirdal, media konvensional saat ini mulai ditinggalkan masyarakat, cenderung ditinggalkan masyarakat. Bahkan milenial saat ini lebih suka mengakses informasi melalui internet. Lalu Media Group News, bagaimana menjawab tantangan tersebut, Pak Mirdal? Oke, kalau kita lihat media, Kristi, dari dulu sampai sekarang, itu cuma dua. Satu, message-nya, substansinya, yang kedua mediumnya. Jadi kita jangan terjebak mengaburkan antara message sama mediumnya. Hari ini yang kena disruption adalah mediumnya, bukan message-nya. Jadi kalau seandainya media-media konvensional tadi yang kita sebutkan, itu akan tetap dibutuhkan, khususnya dalam meluruskan informasi yang berkualitas, memberikan informasi yang berkualitas. Dia akan kembali seperti itu. Cuma yang berubah, yang harus diadaptasi adalah mediumnya. Kalau koran dulu memakai kertas, kertas itu mediumnya. Sementara isinya apa? Penulisan yang mendalam, informasi ekonomi, politik, sosial, budaya yang mengikuti kode etik jurnalistik, P3, SPS, dan lain-lain. Nah, tapi kemudian yang berubah apa? Mediumnya. Sekarang kemudian tidak pakai kertas, tetapi pakai apa? Pakai device, pakai gadget. Bahkan bisa dinikmati. Jadi jangan berubah substansinya. Nah, substansi ini yang akan terus kekal sampai seterusnya. Jadi saya kurang sepakat kalau medianya akan hilang, tapi yang hilang adalah, yang akan kena disruption adalah mediumnya, bukan substansi atau message dari media tersebut. Oke, baik. Lalu ke depannya, Pak Mirdal, apakah media konvensional ini akan digitalisasikan semuanya, Pak Mirdal? Kita memasuki sebuah era hari ini yang tidak akan pernah lagi sama dengan era sebelum-sebelumnya. Kehidupan setelah pandemi tidak akan pernah sama dengan kehidupan sebelum pandemi. Kita masuk dalam sebuah kondisi yang mengkondisikan kita harus kemudian berubah. Bahkan sekarang transaksi kita lakukan digital, sekolah kita lakukan digital, kerja kita lakukan digital, bahkan ibadah kita lakukan digital. Yang jauh menjadi dekat, bahkan tapi yang dekat juga menjadi jauh. Nah, dalam kondisi seperti ini, suka tidak suka kita harus menyesuaikan medianya. Nah, disitulah kemudian kemampuan untuk beradaptasi kita lakukan. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, sharing ekonomi, seperti yang kita lakukan selama ini. Oke, baik. Lalu untuk SDM, menciptakan SDM yang mudah beradaptasi dengan kondisi saat ini, Pak Mirdal. Di Media Group News sendiri, bagaimana penerapannya, Pak Mirdal? Kita menyiapkan bukan cuma sekedar training untuk multi talent atau multi platform. Jadi kemampuan jurnalis hari ini tidak cukup hanya jurnalis cetak, jurnalis menulis, jurnalis video, jurnalis audio seperti video, radio, podcast dan lain-lain. Tapi seorang jurnalis hari ini harus bisa menguasai seluruh platform media itu dengan kualitas konten yang sesuai dengan tujuan dari message tersebut. Nah, kita persiapkan itu. Tapi yang jauh lebih penting dari itu sebenarnya mempersiapkan karakternya, yaitu kemampuan jurnalis untuk siap beradaptasi dengan perubahan. Memang agak aneh, sekarang pakai kamera, biasanya wartawan pakai kamera gede, terus tiba-tiba harus diganti dengan handphone. Kesannya kurang wartawan banget gitu. Tetapi fungsi handphone hari ini itu sudah menggantikan hampir semua fungsi kamera yang ada, kecuali tentu gathering dan segala macam. Kemampuan beradaptasi itu harus bisa dilakukan oleh jurnalis-jurnalis yang ada di Media Group News. Satu orang jurnalis harus bisa menguasai seluruh skill yang dibutuhkan untuk menghasilkan seluruh konten di semua platform. Any device, anytime,
any place, anywhere. Oke, apakah hal tersebut malah nanti jadinya mengurangi SDM yang ada, Pak Mirdal? Oh enggak. Kini yang harus dikhawatirkan, padahal hilangnya beberapa profesi akibat disrupsi ini tidak mengalahkan profesi-profesi baru yang justru muncul. Cuma karena kita belum melihat profesi ini. Di contoh kasus yang ada di Media Group. Mungkin fungsi editor dan segala macam digabung dengan beberapa fungsi. Mungkin fungsi camper digabung juga dengan jurnalis. Tetapi dari situ ada satu fungsi baru lahir, yaitu fungsi storytelling. Ada fungsi, jadi akan muncul begitu banyak profesi baru yang membutuhkan cuma satu karakter tadi, kemampuan untuk beradaptasi. Baik, Pak Mirdal, terima kasih. Pemirsa Metro TV Lampung, setelah jeda pada era berikut ini kami akan kembali, tetaplah di Dialog Spesial.